Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Adalah anugerah Tuhan jika sampai saat ini kita mendapatkan kesempatan untuk beribadah bersama meskipun masih secara online. Tetapi kita tahu, melalui ibadah online pun tidak mengurangi makna dari ibadah itu sendiri. Dan biarlah hadirat Tuhan nyata di rumah kita masing-masing. Oleh sebab itu, mari saya mengajak setiap kita untuk bersama-sama menyiapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita bersaat teduh di hadapan Tuhan. Amin. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah pada hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang telah menyelamatkan umatnya serta senantiasa menyatakan kasih setianya. Oleh sebab itu, turunlah atas setiap kita sukacita, damai sejahtera dan pemeliharaan Allah yang memampukan kita hidup bagi kemuliaan Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, dengarlah nats firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada saat ini yang diambil dari Mazmur 96 ayat 2. Demikianlah firman Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Saudara, kita bersyukur karena Allah telah menyelamatkan kita dan olehnya kita peroleh anugerah pengampunan dosa dan damai sejahtera. Oleh sebab itu, mari bersama kita memuliakan namanya, bersama menaikkan pujian, mulia bagi Dia, Allah kita. Pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antar anaknya. Damlah penebusan mulia baginya. Pujilah, pujilah, dengarlah sabdanya. Pujilah, pujilah, umat bergiranglah menghadap Allah di antar anaknya. Damlah penebusan mulia baginya. Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau adalah Tuhan yang telah menebus hidup kami, yang menyelamatkan kami. Kasih-Mu luar biasa Kau nyatakan. Keselamatan itu diberikan melalui pengorbanan yang agung melalui Yesus Kristus. Oleh sebab itu ya Tuhan, saat ini ketika kami datang beribadah kepadamu, biarlah kami sungguh boleh jujur di hadapan Tuhan akan segala kelemahan dan kekurangan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Satu minggu telah berlalu dari ibadah yang telah kami lalui, dan saat ini kami datang mohon Tuhan boleh melawat kami dan menyelidiki hidup kami. Sekiranya Engkau mendapati ada hal yang tidak berkenan di mata Tuhan,
Apakah itu dengan pikiran kami, dengan kata-kata kami, atau dengan hati kami ketika Tuhan menghendaki kami melakukan sesuatu tetapi kami tidak melakukannya. Ketika hidup kami dikuasai oleh amarah kebencian, ketika kami dikuasai oleh kebiasaan-kebiasaan yang mungkin tidak ada seorang pun yang tahu, tetapi Engkau Allah yang Maha Tahu. Tuhan, Engkau menyediakan pintu anugerah bagi kami. Kami mau memohon pengampunan yang daripada Tuhan. Biarlah Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Biarlah Engkau memulihkan setiap kami. Biarlah kami menyadari bahwa keselamatan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami tidak kemudian membawa kami hidup serampangan, tetapi justru kami menghargai anugerah Tuhan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Ampunilah kami. Sehingga kami sungguh boleh dibenarkan oleh Tuhan. Kami boleh mengalami pendamaian. Dan kami peroleh damai sejahtera yang daripada Allah. Sehingga saat ini ketika kami menaikkan pujian kepada Tuhan, menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan, kami tidak hanya mempersembahkan pujian nyanyian, tapi kami mempersembahkan hidup kami, hidup yang telah disucikan, hidup yang telah dibenarkan. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah pengampunan-Mu yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya Engkau tidak membiarkan kami sendiri. Roh-Mu yang kudus akan menolong kami ya Tuhan untuk hidup senantiasa menyenangkan hati Tuhan, hidup memuliakan Allah. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap umat-Mu. Bahkan ketika kami menghadapi pergumulan saat-saat ini, Engkau akan menolong kami ya Tuhan. Ajar kami tetap setia, ajar kami tetap berharap kepada Tuhan sampai pada waktunya pertolongan Tuhan dinyatakan. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu. Sungguh kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Bawalah kami untuk senantiasa memuliakan Allah. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya anugerah Tuhan terjadi dalam hidup kita, sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk saudara. Saudara, sesungguhnya kita adalah manusia yang berdosa. Tetapi melalui pengorbanan Kristus, sungguh pengampunan dosa dan keselamatan itu dinyatakan. Dan hidup kita pun dibenarkan. Saudara, inilah pesan firman Tuhan dari Roma pasal 3 ayat 23-26 yang akan kita baca secara bertanggapan. Demikian firman Tuhan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan-Nya, karena Ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran-Nya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilan-Nya pada masa ini, supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kita melalui pengorbanannya. Hanya oleh darah Yesus kita pun dibenarkan di hadapan Allah. Ya, hanya karena darah Yesus. Dosa dapat dihapus hanya oleh darah Yesus. Aku disempurnakan hanya oleh darah Yesus. Darahnya yang kudus membasuh dosaku. Tiada yang lain, hanyalah darahnya Yesus. Dosaku diampuni hanya oleh darah Yesus. Tutur dan perbuatanku hanyalah darahnya Yesus. Darahnya yang kudus membasuh dosaku. Tiada yang lain, hanyalah darahnya Yesus. Darahnya yang kudus membasuh dosaku. Tiada yang lain, hanyalah darahnya Yesus.
Saudara, mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita nyatakan pujian kepadanya, sebab oleh kuasa darah Tuhan hidup kita telah ditebus. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saudara, keselamatan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita adalah keselamatan yang dinyatakan melalui iman kita kepada Tuhan. Iman inilah yang juga dimiliki oleh orang-orang percaya di segala abad dan tempat. Oleh sebab itu, mari bersama kita nyatakan pengakuan iman ini bersama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Lebih
Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur bahwa kita bisa mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Dan firman Tuhan akan diambil dari 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu, dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu sudah kami baca, sebentar kami akan merenungkan dan belajar bersama-sama dari firman-Mu. Kiranya Tuhan yang akan menolong kami, supaya firman-Mu boleh menjadi pelita bagi jalan hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pertanyaan pertama di dalam katekismus singkat Westminster adalah, apakah tujuan utama hidup manusia? Jawabannya, tujuan utama hidup manusia adalah untuk memuliakan Allah serta menikmati Dia selamanya. Permasalahannya adalah, apakah kita hidup dengan tujuan itu? Rick Warren di dalam bukunya The Purpose Driven Life berpendapat bahwa it all starts with God. Semuanya itu bermula dengan Allah. Tanpa Allah, kehidupan tidak memiliki tujuan. Dan tanpa tujuan, kehidupan tidak memiliki makna. Tanpa makna, kehidupan tidak memiliki arti atau harapan. Harapan sama pentingnya seperti udara dan air bagi kehidupan Anda. Tragedi terbesar bukanlah kematian, melainkan kehidupan tanpa tujuan. Ada 3 level atau cara manusia menjalani kehidupannya. 3 level tersebut adalah yang pertama, level bertahan. Hidup itu sekedar ada, menjalani kehidupan secara rutin dari hari ke hari. Hanya sekedar bertahan. Menghabiskan waktu dalam hidupnya menunggu kematian menjemput. Level yang kedua adalah level sukses. Orang pada level ini adalah orang yang berhasil, memiliki hidup yang nyaman, yang sehat, yang sukses, yang bermartabat. Tetapi banyak dari orang yang menjalani hidup dengan level ini berkata, jika saya begitu sukses, mengapa saya tidak merasa puas? Jawabannya adalah dibutuhkan lebih dari sekedar sukses dan status
untuk bisa merasa puas. Level yang ketiga adalah level hidup berarti. Orang pada level ini tidak harus selalu menjadi sukses. Di level ini lebih menekankan pada apa yang kita lakukan dalam atau dengan hidup kita. Di mana pada akhirnya kita merasa puas oleh karena jelas bahwa hidup ini berarti dan punya tujuan. Dan semuanya itu bermula dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bagian firman Tuhan yang kita baca merupakan kesaksian Rasul Paulus secara pribadi tentang bagaimana perjumpaan dia dengan Kristus membawanya kepada satu kehidupan yang bermakna dan yang bertujuan, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Semuanya bermula dengan Tuhan. Apa yang menyebabkan perubahan yang terjadi di dalam kehidupan Paulus tersebut? Yang pertama, Injil yang menyelamatkan. Saudara-saudara, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Mengapa Paulus mengingatkan akan hal ini? Karena ada di antara jemaat di Korintus yang terdiri atas orang-orang Yahudi maupun orang-orang Yunani. Tampaknya sulit untuk percaya bahwa Yesus itu telah mati dan telah bangkit dari antara orang mati. Dan untuk itulah Rasul Paulus menegaskan di ayat yang ketiga dengan menggunakan frasa sebab yang sangat penting. Itu digunakan kata protos di dalam bahasa Yunaninya. Yang dapat berarti yang pertama-tama, first of all. Atau yang paling penting, first importance. Bahwa di antara semua berita yang ia sampaikan, salah satu yang paling penting adalah Injil. Mengapa paling penting? Sebab Injil memberitakan tentang Kristus yang telah mati karena dosa-dosa kita. Ayat yang ketiga. Dan Kristus telah dibangkitkan. Ayat yang keempat. Pertanyaannya adalah, benarkah Kristus telah mati? Mati karena dosa-dosa kita. Benarkah Kristus telah bangkit? Ini menjadi satu pertanyaan yang sangat krusial. Karena di antara jemaat Korintus bahkan sampai hari ini ada orang-orang yang tidak mempercayainya. Bagi kita sebagai orang yang percaya, saudara, kematian Kristus untuk orang-orang berdosa itu mengandung dua sisi, yaitu kesejarahan, historicity, dan makna teologis, theological meaning. Kristus mati di atas kayu salib adalah fakta historis. Dan untuk menebus dosa-dosa kita, itu merupakan makna teologis dari kematian tersebut. Dua sisi ini sama-sama penting. Lalu bagaimana kita percaya akan hal ini? Paulus katakan sesuai dengan kitab suci. Paulus mengatakannya sampai 2 kali. Baik pada waktu Paulus bicara soal Kristus mati maupun Kristus bangkit di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Yang dimaksudkan sesuai dengan kitab suci itu artinya apa? Artinya itu sudah ditulis dan tertulis di dalam kitab suci. Kitab suci di sini menunjuk kepada Alkitab Perjanjian Lama. Dan diulang sampai 2 kali. Pengulangan sesuai dengan kitab suci ini untuk menekankan bahwa ada dukungan dalam firman Tuhan untuk kenyataan. Bahwa memang dan sungguh Kristus itu mati dan bangkit kembali. Jadi kematian dan kebangkitan Kristus adalah fakta, bukan fiksi. Kematian dan kebangkitan Kristus itu tidak boleh dipisahkan. Tanpa kematian tidak mungkin ada kebangkitan. Tanpa kebangkitan kematian menjadi tanpa arti. Jika Kristus hanya mati saja, maka kita masih hidup di dalam dosa-dosa kita. Kematian Kristus menyelesaikan persoalan yang terbesar umat manusia, yaitu dosa. Kebangkitan Kristus mengalahkan ketakutan terbesar umat manusia, yaitu kematian atau maut. Kematian dan kebangkitannya itu memberikan kelepasan dan kemenangan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Dan inilah Injil keselamatan itu. Rasul Paulus mengatakan bahwa Injil ini yang telah kuterima sendiri. Ini berarti bahwa Rasul Paulus
secara pribadi dia mengalami, dia mengenal siapa itu Kristus yang bangkit itu. Dia mengalami sendiri akan kuasa kebangkitannya yang dahsyat, yang merubah hidupnya secara total. Dari yang impossible ternyata possible di dalam Kristus. Making possibilities out of the impossibilities. Ini yang terjadi dalam kehidupan Rasul Paulus. Hal ini sangat relevan sekali saudara untuk masa krisis di mana kita hidup sekarang ini. Di masa pandemi ini kita merasa semuanya mentok dengan kehidupan yang terbatas dan dengan pembatasan yang sedemikian ketat. Dengan segala kesulitan, dengan segala kesusahan, penderitaan yang kita alami saat ini. Kita terbelit dan terlilit di dalam lingkaran setan. Tidak tahu di mana kita mesti mulai untuk menguraikannya. Kalau ibarat perahu bocor, diatasi di sini, di sana bocor. Lari ke sana, di sini bocor. Di dalam keadaan yang seperti ini saudara, ada dua kemungkinan. Kita menjadi panik, kita menjadi putus asa, kita menjadi frustrasi, bahkan mungkin kita depresi. Kemungkinan yang lain, kita akan menjadi tenang dan menang. Disinilah saudara, sebagai anak Tuhan, kita perlu untuk bisa mengalami kebangkitan Kristus itu. Dan kita perlu bergantung, berserah sepenuhnya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, yang sudah mati dan yang bangkit itu. Di saat sulit ini saudara, berharap pada manusia seringkali mengecewakan, bahkan mungkin banyak melesetnya. Tidak begitu kalau kita berharap kepada Tuhan. Tuhan yang sudah mati, tetapi Tuhan juga yang sudah bangkit, yang memberikan pengharapan yang sejati kepada kita. Kematian dan kebangkitan Kristus adalah fakta, bukan fiksi. Tapi tidak cukup hanya menerima fakta. Tapi juga perlu dan mesti mengalami akan kuasa kebangkitannya itu. Kalau tidak saudara, semuanya akan hanya sebatas menerima secara historis saja. Caranya bagaimana? Caranya kita percaya, kita menerima Kristus dalam hati kita. Kita mengalami akan kuasanya yang dahsyat dan biarkan kuasa kebangkitannya itu menuntun hidup kita. Masalahnya adalah, adakah Kristus yang telah bangkit itu ada di hati kita? Di hidup kita. Yang kedua, saudara, semua karena kasih karunia atau anugerahnya. Karya penebusan Kristus melalui kematian dan kebangkitannya nyata di dalam kehidupan Paulus. Perubahan hidup yang sangat dahsyat itu telah terjadi. Itu bukan karena Paulus yang hebat, bukan karena hasil usahanya, bukan karena perbuatannya sendiri. Tetapi Paulus katakan semua itu karena kasih karunia Allah. By the grace of God. Apa itu kasih karunia? Apa itu anugerah? Kasih karunia atau anugerah adalah kemurahan hati Allah dalam memberikan kasihnya kepada orang-orang yang sebenarnya tidak pantas untuk mendapatkannya. Dan di sini saudara, Paulus sadar bahwa dirinya memang tidak pantas, tidak layak. Karena dia tahu betul siapa dirinya itu. Apa yang sudah diperbuatnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia itu menumbuhkan kesadaran tentang ketidaklayakan. Dan untuk menunjukkan ketidaklayakan tersebut, Paulus katakan bahwa dia adalah yang paling hina. Di dalam ayat yang ke-9a. Kata hina, saudara, dalam bahasa aslinya itu memiliki pengertian yang paling kurang berarti atau kurang penting. Dan perasaan ini tidak patut ini dan memang pantas dimiliki oleh Rasul Paulus. Mengapa? Karena masa lalu Paulus sebagai penganiaya jemaat. Dia berpendapat pada waktu itu bahwa Kristus Yesus adalah seorang penyesat dan penghujat Allah. Lalu Paulus menjadi penganiaya jemaat Tuhan. Dengan catatan masa lalu seperti ini, memang seyogyanya ia tidak layak menjadi Rasul Yesus Kristus. Tetapi hanya karena kasih karunia Allah yang memungkinkan akan hal itu terjadi.
Dan kasih karunia ini memberikan kehidupan yang baru kepada Rasul Paulus. Pernyataan Rasul Paulus, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Pernyataan ini mengungkapkan sebuah perubahan, satu pergerakan hidup dari hidup yang lama kepada hidup yang baru. Dari hidup yang dicengkram oleh dosa menuju kepada satu hidup yang dibebaskan oleh karena Kristus. Paulus sedang membandingkan hidupnya sekarang dengan kehidupannya yang lampau, yang sangat berbeda. Tetapi masalahnya ada kalanya. Kita selalu berhenti kepada perasaan ketidaklayakan. Perasaan bersalah. Belum tentu semua itu juga membawa kepada orang itu berubah. Ada beberapa orang bahkan tenggelam dalam perasaan bersalah yang berlebihan. Sehingga menghancurkan dirinya sendiri. Ada pula orang yang menangisi masa lalunya yang kelam. Tetapi mereka tidak mau beranjak, tidak mau bergerak dari situasi kondisi tersebut. Masa lalu itu benar-benar menenggelamkan dan membelenggu akan kehidupan mereka. Tidak demikian halnya dengan perasaan tidak layak yang lahir dari kasih karunia Allah. Orang itu mungkin tetap bisa teringat dengan peristiwa atau kejadian di masa lalunya. Namun tidak terikat dan tidak dipengaruhi lagi oleh apa? Oleh peristiwa atau kejadian di masa lalu yang begitu gelap, yang begitu kelam. Rasul Paulus pernah berkata, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Saudara, saya ingin bertanya kepada saudara. Apakah hidup saudara masih dikendalikan oleh masa lalu saudara yang kelam? Oleh kegagalan di masa lalu, oleh sesuatu hal yang memalukan, sehingga hidup saudara masih membawa gerbong-gerbong masa lalu, atau sampah-sampah hidup masa lalu yang membebani, yang memberatkan hidup saudara sampai hari ini, sampai saat ini. Ingatlah saudara, oleh karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, yang sudah mati, yang sudah bangkit itu, Dia sudah melepaskan semua belenggu masa lalu hidup saudara. Dan kita sudah ditebus oleh darahnya yang mahal. Itulah sebabnya, mari saat ini juga kita datang kepada Dia. Kita percaya kepada Yesus yang sudah mati dan sudah bangkit. Dengan kuasa kebangkitannya itu, kita mengalami akan kasih karunia Allah yang membebaskan dari segala belenggu hidup di masa lalu kita. Yang ketiga, saudara, anugerah Allah itu menyebabkan kita mau bekerja keras bagi Tuhan. Saudara, Jimmy Carter, mantan Presiden Amerika Serikat, di dalam autobiografinya yang berjudul Why Not the Best, dia menceritakan pengalaman hidupnya yang menarik. Saat itu Carter baru saja lulus dari Akademi Angkatan Laut. Dan dia melamar untuk bekerja di program kapal selam nuklir Amerika Serikat. Sebagai bagian dari ujian masuk, Carter harus menghadapi interview oleh admiral yang bernama Rickover. Pimpinan Angkatan Laut yang paling disegani pada waktu itu di Amerika Serikat. Lalu dengan penuh percaya diri, Carter melangkah ke ruang interview. Berbagai pertanyaan telah berhasil dijawabnya. Tetapi makin lama, pertanyaan semakin sulit. Dan Carter merasa kewalahan dalam menjawabnya. Lalu Rickover menanyakan, ranking berapa engkau di kelas waktu kuliah? Lalu dengan bangga Carter menjawab, saya berada pada ranking 59 dari 820 orang. Dan Carter menyangka posisi tersebut adalah sudah bagus. Sehingga ia berharap mendapatkan pujian dari Rickover. Tetapi sebaliknya, Rickover dengan mata yang tajam memandang dia tanpa berkedip. Dia bertanya demikian. Did you do your best? Apakah engkau sedang melakukan yang terbaik? Lalu dengan sigap Carter menjawab, yes sir. Tetapi tatapan mata Rickover yang tak lepas dari wajahnya itu
membuat Carter merenungkan kembali performance-nya sebagai mahasiswa akademi maritim. Lalu terbayang kembali di pikirannya bagaimana dia berkuliah sejak tahun pertama sampai tahun terakhir. Bagaimana dia mengerjakan PR-nya, kuis, serta ujian-ujian. Dia mulai teringat bahwa pada berbagai kesempatan, dia masih membuang-buang waktu bersama dengan temannya. Dia masih bermalas-malasan belajar dan belum mengerahkan seluruh kemampuannya. Lalu sadar akan keteledoran dan kekurangannya. Dengan tergesa-gesa, Carter mengganti jawabannya. Dia berkata, "No sir, I did not always do my best." Admiral Rickover mengakhiri interviewnya dengan satu kalimat pertanyaan. Why not the best? Lalu Rickover bangkit dari kursinya, meninggalkan Carter sendirian di ruangan itu. Pertanyaan why not the best membuat Carter tersentak, dia kaget sekali. Dia menyadari ketidaksungguhannya di masa yang lalu, yang telah membuat pencapaiannya tidak maksimal sekarang ini. Lalu saat itu juga dia membuat tekad ke depan, bahwa mulai saat ini aku akan selalu melakukan yang terbaik pada apa saja yang aku kerjakan. Dan akhirnya Carter menuai dari tekadnya. Karena dia terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat yang ke-39. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Orang yang sudah menerima kasih karunia Allah. Orang yang sudah menerima anugerah yang begitu besar dari Tuhan. Dia tidak bisa tinggal diam. Demikian juga dengan Rasul Paulus. Kasih karunia Allah itu berdampak besar pada diri dan hidupnya. Dia tergerak, dia bergerak, dia digerakkan oleh Roh Kudus untuk terus-menerus bergerak maju dan bekerja. Bekerja bukannya sekedar bekerja dengan tidak asal-asalan, tapi dikatakan bekerja keras bagi Tuhan. Lebih daripada mereka semua, lebih daripada yang dilakukan oleh rasul-rasul yang lain. Dan pada kata bekerja keras di sini, itu mengandung pengertian yang mencakup kesukaran, kesulitan, rintangan, tantangan, penderitaan. Ini bukan cuma bekerja biasa saja, tetapi mencakup berjerih lelah. Kasih karunia Allah dalam Kristus inilah yang memicu, yang memacu Rasul Paulus untuk bekerja keras, untuk melayani Tuhan tanpa mengenal lelah. Seolah-olah memang tidak ada pilihan lain yang lebih baik. Dietrich Bonhoeffer di dalam bukunya Life Together, dia berpendapat, once a man has experienced the mercy of God in his life, he will henceforth aspire only to serve. Begitu seseorang mengalami kemurahan hati Tuhan, belas kasihan Tuhan di dalam kehidupannya, dia akan terus memiliki keinginan untuk melayani. Tujuan hidup Paulus pada waktu dia berjumpa dengan Kristus, pada waktu dia sudah menerima dan mengalami kasih karunia yang besar dalam Yesus Kristus itu, yaitu untuk melayani Tuhan bagi kemuliaan Tuhan dengan memberikan yang terbaik, yang excellent untuk Tuhan. Bukan yang average, bukan yang biasa-biasa saja, apalagi yang asal-asalan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sudah sedemikian mengasihi, sudah memperdulikan kita sebagai manusia yang berdosa dengan membayar harga yang mahal. Yaitu dengan darahnya, dengan nyawanya, dengan hidupnya, dengan tubuhnya yang terkoyak, yang hancur. Dia sudah berikan segalanya kepada kita. Semua itu ada tujuan yang terindah dari Tuhan. Yaitu dia memberikan yang terbaik, yang excellent. Dia memberikan seluruhnya untuk kita. Apa yang sudah kita perbuat untuk Tuhan? Disinilah saudara, sebagai orang yang sudah percaya kepada Kristus. Jangan lupakan kasih-Nya, jangan lupakan anugerah-Nya. Kita menghitung semua berkat
anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Hari lepas hari, bulan demi bulan, sampai hari ini. Begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Dia memberikan semuanya itu dengan memberikan tujuan yang jelas, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan. William Shedd berkata, "A ship is safe in harbor, but that's not what ships are for." Sebuah kapal akan tetap aman di dermaga, namun bukan itu tujuan kapal-kapal itu dicipta. Tentu saja saudara, sebuah kapal dibuat bukan untuk tetap berada di dermaga. Kapal itu dibuat dengan maksud untuk mengarungi lautan luas sampai kepada tujuan tertentu. Demikian juga dengan hidup kita, hidup yang dianugerahkan oleh Tuhan. Kita sedang mengarungi hidup, dan dalam hidup ini Tuhan memberikan tujuan yang terindah, yaitu hidup untuk kemuliaan Tuhan. Itulah sebabnya janganlah hidup ini terus terbelenggu dengan urusan kita sendiri yang tidak ada habis-habisnya. Mari saat ini di dalam kesulitan hidup kita tetap dapat mengambil keputusan untuk memberikan diri kita, hidup kita seantero keseluruhan daripada kehidupan kita diri ini. Itu dengan menyediakan waktu, memberikan daya, tenaga, pikiran, bahkan dana bagi kemuliaan Tuhan. Disinilah saudara, Tuhan bertanya, why not the best? Saatnya kita memberikan yang terbaik, yang excellent bagi Tuhan. Memberikan diri kita sepenuhnya, seutuhnya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama-sama. Untuk Injil yang menyelamatkan itu. Untuk kesaksian yang hidup dari Rasul Paulus yang sudah mengalami perjumpaan secara pribadi. Dan bagaimana kematian dan kuasa kebangkitan Kristus itu merubah akan hidup dari satu kehidupan yang lama kepada kehidupan yang baru. Dari satu kehidupan yang dicengkram oleh dosa menjadi satu kehidupan yang sudah ditebus oleh karena darah Yesus Kristus. Dan yang membuatnya sadar betapa tidak layaknya Rasul Paulus menerima semuanya itu. Semua karena anugerah Tuhan dan hidupnya digerakkan oleh karena kasih karunia itu. Dan biarlah ini juga menjadi satu tekad bagi diri kami. Kami mau ya Bapa hidup di dalam dunia ini menjadi hidup yang berarti. Hidup yang bermakna, hidup yang punya tujuan. Hidup yang mau untuk memuliakan Tuhan. Hidup yang mau untuk memberikan yang terbaik, yang excellent untuk Tuhan. Yaitu memberikan diri kami seluruhnya sebagai satu persembahan yang hidup bagi kemuliaan Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan tolong kami untuk bisa memberi yang terbaik. Apapun dan bagaimanapun situasi kondisi hidup kami pada saat sekarang ini. Bantulah kami dan biarlah Roh Kudus yang akan senantiasa menuntun hidup kami, mengarungi hidup ini kepada satu tujuan yang pasti, yaitu hidup bagi Kristus dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Saudara, puji Tuhan untuk firman yang telah kita renungkan bersama yang membawa kita semakin menyadari bahwa keselamatan yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kita adalah supaya kita dapat hidup bagi kemuliaan Allah. Mari kita meresponi firman Tuhan ini dengan bersama menaikkan pujian komitmen kita di hadapan Allah. Kupersembahkan hidupku. Ini aku, semua milikku.
ku serahkan padamu Tuhan, penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku. Telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu. Ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku. Mari kita berikan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QR Code yang tertera pada layar Anda. Kebaktian doa dapat saudara ikuti melalui online streaming ataupun melalui Kebaktian Doa Radio Suara Indah 92,1 FM setiap hari Rabu.
Shalom, nama saya Yeni. Saya dokter spesialis penyakit dalam yang bertugas di sebuah rumah sakit swasta di Bandung. Sehari-hari saya menangani pasien COVID-19. Sekilas mengenai gejala COVID-19. Pasien dengan COVID-19 bisa tidak bergejala. Kalau ada gejalanya bisa bermacam-macam. Dari mulai demam, lemas, capek, meriang, atau ada gejala saluran pernafasan seperti sesak nafas, batuk, pilek, sakit menelan, hilang penciuman, atau hilang rasa di lidah. Juga bisa berupa gejala saluran pencernaan seperti sakit perut, diare, mual, muntah, atau nggak enak makan. Apabila Bapak Ibu mengalami gejala seperti itu, apa yang harus dilakukan? Sebaiknya konsultasi ke dokter. Nanti dokter akan menyarankan untuk melakukan pemeriksaan. Untuk pemeriksaan yang bisa dilakukan untuk menegakkan diagnosis COVID-19 itu ada pemeriksaan rapid antigen dan juga swab PCR. Selain itu, dokter juga bisa menyarankan untuk melakukan fototoraks atau pemeriksaan lab darah. Kapan seseorang dinyatakan positif COVID? Dinyatakan positif COVID atau kasus konfirmasi apabila hasil swab PCR-nya positif atau hasil pemeriksaan rapid antigen positif pada seseorang dengan gejala atau rapid antigennya positif tanpa gejala tapi ada riwayat kontak. Apa yang harus dilakukan kalau sudah konfirmasi atau positif COVID? Sebaiknya konsultasi ke dokter. Untuk nanti dokter akan melakukan anamnesis dan pemeriksaan untuk menentukan apakah ini COVID-nya ringan, sedang, atau berat. Seseorang beresiko mengalami COVID berat apabila 1. Usianya lebih dari 60 tahun atau usia tua. Jadi makin tambah usia, makin tinggi resiko untuk jadi COVID berat. Yang kedua, itu punya komorbid. Komorbid itu apa? Komorbid itu penyakit lain. Misalnya darah tinggi, kencing manis, sakit jantung, asma, obesitas, atau penyakit lain yang berat ya. Apabila beresiko sakit berat, nanti dokter akan menyarankan untuk melakukan pemeriksaan penunjang tambahan seperti fototoraks atau pemeriksaan lab darah untuk menentukan ini harus dirawat atau tidak. Pertanyaan berikutnya yang sering ditanyakan, kapan selesai isolasi? Apabila positif COVID tanpa gejala, dinyatakan selesai isolasi itu 10 hari terhitung dari tanggal swab PCR yang positif atau tanggal rapid antigen yang positif. Apabila COVID-nya gejalanya ringan atau sedang, dinyatakan selesai isolasi, itu dihitung 10 hari dari awal gejala ditambah minimal 3 hari tanpa gejala. Jadi, sebenarnya sudah tidak dianjurkan lagi untuk di-swab ulang untuk menentukan selesai isolasi atau tidaknya. Itu sudah dari WHO. Kenapa demikian? Karena banyak ditemukan seseorang itu hasil swab PCR-nya masih terus positif aja sampai berbulan-bulan meskipun sebenarnya dia sudah sembuh. Jadi kenapa masih bisa positif terus? Diperkirakan itu adalah materi genetik dari virusnya. Jadi sebenarnya virusnya udah mati, tapi masih ada sisa dari jasad virus yang ada di dalam tubuhnya. COVID-19 sebagian besar akan menimbulkan penyakit yang ringan dan sedang saja. Hanya sekitar 20% yang berat dan bisa menyebabkan kematian. Namun kita harus tetap waspada karena kita nggak tahu kalau kita yang kena, apakah kita nanti bakal kenanya ringan atau sedang atau berat. Mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Karena itu, saya menghimbau Bapak Ibu untuk ingat selalu menerapkan 3M. 1. Memakai masker. 2. Menjaga jarak. 3.
mencuci tangan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Follow Instagram @hokimtong dan simak informasi terbaru seputar GII Hokimtong. Mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan, dan setelah itu kita juga akan menerima berkat Tuhan. Bapa di surga, kami juga bersyukur dalam kesempatan ini, melalui ibadah kami boleh membawa persembahan kami. Dan biarlah ajar kami bukan hanya sekedar memberikan secara materi, tetapi memberikan diri kami, hidup kami seanteronya untuk Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah kami boleh mengalami akan kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih karunia Allah itu. Dan kami selalu menghitung berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Sekalipun kami sedang mengalami kesusahan dan kesulitan pada saat ini. Tapi biarlah kami boleh berjalan hidup bersama dengan Tuhan dan tetap memuliakan nama Tuhan. Berkati persembahan ini ya Bapa. Dan kami juga mohon berkat-Mu pada saat sekarang ini. Kami mau berkat Tuhan itu menyertai dan melingkupi hidup kami. Dan kiranya kasih dari Allah Bapa, anugerah damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, kekuatan penghiburan pertolongan dari Roh Kudus, menyertai kamu sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, silakan bersaat teduh.